Tapi kalau hati saling mencintai, lihat bapaknya beda, ibunya beda, sukunya beda, akan tapi begitu mudahnya berbuat baik. Kau butuh apa? Wahai saudaraku, ambil dulu, gampang nanti. Oh, muhajirin dan ansar berbeda. Muhajirin dan ansar terbangun cinta, terselesaikan problem umat. Maka malam ini kita perlu memadu kasih di antara kita, saling mencintai karena Allah. Maka jangan sampai kita ini mudah terprovokasi. Jangan mau diadu domba. Orang hebat adalah orang yang tidak mudah diadu domba. Jangan mau diadu domba. Jangan mau Anda mendengar berita-berita tidak baik tentang saudara. Tutup kuping, harus ada filternya. Ada dikisahkan ada seorang imam namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri di saat suatu ketika beliau mengadakan pengajian semacam ini, dan beliau memang lisannya fasih. Kalau berbicara itu enak. Kalau yang mengaji itu banyak orangnya. Dan cara bertutur kata itu indah, mudah dipahami, kemudian banyak orang tersentuh hatinya. Ada satu orang tiba-tiba berkata, ya Imam, sungguh pengajianmu luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, alhamdulillah. Orang besar tidak mencari sanjungan. Justru di saat disanjung begitu tidak enak, tapi tetap beliau bersyukur, alhamdulillah. Cuman yang menyanjung tadi kok ada lanjutannya, akan tetapi Imam, oh, ada akan tetapinya. Nah itu baru yang dicari. Orang alim itu ternyata mencari dikritik. Disanjung tidak pernah mudah terpesona. Disanjung biasa saja. Ya Imam, pengajianmu hebat. Alhamdulillah, biasa saja. Bisa dikatakan akan tetapi Imam, tetapi apa? Kurang apa? Apa tutur kataku kurang? Ini aku bertanya, apa yang kurang? Oh, senang banget kalau dikritiki. Karena tujuan beliau adalah bagaimana umat ini semakin baik. Di saat ada orang mau mengkritisi langsung tanggap, ada apa? Apa yang kurang? Ternyata dijawab oleh tamu yang datang tersebut, akan tapi Imam, kenapa di kampung sebelah sana kok masih ada ustadz yang tidak senang dengan kamu, wahai Imam Hasan Basri? Di kampung sebelah ada ustadz yang gak senang dengan Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Sebentar. Murid-muridnya ada di sini. Wahai muridku, dengar nih orang. Pak, kalau sampai kamu bohong, fitnah kan? Kalau sampai kamu bohong, ini bakal dipukulin sama anak-anakku. Apa kata orang tersebut? Demi Allah, saya lihat orang di sana itu ustadz itu telah memusuhi Anda, mencaci maki Anda. Diulang lagi Imam Hasan Basri. Pokoknya kalau kamu bohong akan dipukuli oleh anak-anak murid saya. Dia berkata, demi Allah saya tidak bohong, sumpah. Kalau hari ini mungkin pakai video. Ini loh saya rekam omongannya. Kalau kamu bohong kamu akan dipukul. Demi Allah saya tidak bohong, baik. Jika omonganmu benar, kamu pun akan dipukuli anak-anakku. Kenapa? Karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Dasar penfitnah, keluarkan dari tempat ini. Ayo pilih mana? Pilih bohong atau pilih benar? Kalau bohong dipukuli oleh Imam Hasan Basri. Kalau benar juga dipukuli. Karena apa? Telah menfitnah. Orang cerdas kayak Imam Hasan Basri yang bisa diadu domba. Nah, orang hari ini dengar cerita tentang ada menjelekkan langsung, apa dia? Gak tahu saya. Siapa yang jelek-jelekin saya? Siapa kalau saya? Jangan gampang termakan adu domba. Ini berlaku dengan saudara. Kalau Anda mendengar berita tentang kejelekan seseorang, jangan Anda dengar. Anda mau diadu domba itu. Saya pun juga tidak senang kalau ada orang bercerita tentang orang mencaci saya, mengolok saya. Bahkan kalau saya punya video, barangkali ada komentar jelek, nggak usah ditunjukin ke saya orangnya. Kalau masalah komentar ya kritik, oke, agar saya lebih bagus. Tapi kalau ada ustadz tidak senang dengan Anda, oh, jangan dikasih tahu. Kita sering mudah
terpancing adu domba, emosi, permusuhan. Nah, ini karena kekotoran hati. Tapi orang hebat tidak bisa diadu domba. Kalaupun dia mencaci dia kalau ada temennya itu mencaci dia nggak akan mudah terbawa, akan menafsiri. Mungkin dia mendengar berita yang salah tentang aku. Tidak langsung dipercaya, oh kurang ajar dia musuh aku, dia nggak tahu aku, siapa aku di sini, berani-berani ngolokin saya, siapa dia? Kayak malaikat dia. Nah inilah model ustaz-ustaz begini ini, kalau sudah ada mengkritik langsung reaksi. Kan sekarang zamannya apa? Zamannya YouTube ya. Ada reaksi viral segala macam, ada namanya setan viral. Ini bahaya sekali. Sehingga lihat ustaz mainan. Caci maki ustaz Allah yang tertawa syaitan. Nah, tuh musuhan. Ustaz dengan ustaz bermusuhan. Padahal kadang satu akidah. Sama akidahnya, gurunya sama, kadang caci maki Allah. Kesombongan membahayakan. Itu sebenarnya karena kesombongan di dalam hatinya. Pengen dia dianggap lebih hebat dari yang lainnya. Sehingga direndahkan saja langsung serem hitam. Siapa sih imamnya sombong itu? Imamnya sombong itu adalah iblis. Iblis itu karena diberi oleh Allah kelebihan. Hati-hati kalau Allah berikan kelebihan kepada anda, awas hati-hati bisa menjadi sebab sombong. Iblis itu dia punya kesombongan. Maka di saat iblis itu aslinya bukan malaikat. Iblis bukan golongan malaikat, akan tapi iblis itu begitu hebatnya di dalam beribadah. Ibadahnya hebat. Sampai dikatakan kalau seandainya tentang bumi, tidak ada sejengkal tanah di bumi kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Saking hebatnya iblis dalam beribadah, kemudian diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama para malaikat. Kemudian di saat malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam saat mbah kita Nabi Adam diciptakan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat malaikat disuruh sujud kepada Adam, sujud yang bukan sujud ibadah, akan tapi sujud penghormatan. Fasajadu ila iblis. Semua malaikat pada sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar. Dia enggak mau karena ada kesombongan di dalam hatinya. Nah, ini yang menghalangi orang untuk tunduk itu sombong. Diingatkan gampang sombong. Makanya hati-hati yang diberi oleh Allah ilmu, kadang sombong dengan ilmunya, diberi tahta sombong dengan tahtanya. Nggak akan beruntung orang semacam itu. Itu imamnya iblis. Sehingga cirinya iblis itu di saat ditegur, kenapa kau tidak sujud? Dia berhujah, ana khairun minhu. Waduh, serem dalam Al-Quran. Dia mengatakan terang-terangan, ya Allah, aku lebih bagus daripada Adam. Dia mikir. Adam itu kan baru diciptakan. Iblis itu sudah ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Sudah punya sujud ibadah yang banyak. Ibaratnya kalau hari ini punya pesantren banyak, punya santri banyak, punya jamaah banyak gitu. Ini Adam baru diciptakan. Belum punya prestasi. Lah Adam belum punya prestasi, kok saya suruh hormat ke Adam, ini gimana rumusnya? Gimana rumusnya saya harus hormat ke Adam? Enggak ada. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Adam. Wal kacau. Itulah kemurkaan Allah datang. Makanya cirinya ikut madhab iblis sih, madhabnya iblis itu kalau diingatkan begitu. Kalau diingatkan bukan insaf, bukan langsung. Kalau mbah kita Nabi Adam juga diingatkan langsung insaf. Diingatkan kenapa kau dekati pohon itu dan kenapa kau makan pohon itu, langsung saja Sayyidina Adam alaihissalam mbah kita mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan mbah kita. Tinggal sekarang ada di rumah Anda itu jadi model iblis atau model Nabi Adam. Anda cucunya siapa? Kan ada kalau istri diingatkan sama suami itu, yang kamu jangan gitu yang. Jawabnya apa? Abang juga gitu duluan sih. Nah ini iblis. Sama seorang suami kalau diingat sama istrinya, abang itu kan nggak boleh bang. Sudahlah diam kamu ini banyak ngomong. Nah ini itu iblis juga pakai kopiah putih. Akan tapi biasakan budaya hidup kita adalah budaya tawadhu. Kalau ada orang mengingatkan kepada Anda, terima. Pasti kita harus belajar menerima. Jika ada orang mengingatkan Anda, terima biarpun caranya kurang baik.
Karena itu ketawaduan. Mungkin kalau seorang suami diingatkan sama istrinya, biarpun pahit, sanjung, makasih istriku, aku kira dulu tuh kamu cantik. Waktu aku nikah itu aku kira cantik. Setelah kamu mengingatkan aku, ternyata kamu lebih cantik. Wah. Dapat hadiah anting satu, sebelah antingnya. Istrinya protes, kenapa abang antingnya satu? Karena kamu baru ingatkan sekali, kalau 2 kali baru anting 2. Maksudnya apa? Jadilah Anda suami yang menjadikan istri itu berani kalau mengingatkan kita untuk menjadi lebih bagus. Ada suami kayak monster, diam kok, banyak ngomong. Wah, repot, neraka nanti. Sehingga istri dibentak sekali nggak ngingetin lagi. Alasannya apa? Daripada ribut, biarin deh, masuk neraka. Maksudnya gitu. Terus sama seorang suami juga begitu. Kalau ngingetin istri, kadang-kadang ada istri diingatkan tuh Masya Allah, ngomong sih enggak, cuma diem, tapi tidak tahu, denger gak tuh, modelnya begitu. Tapi diam-diam ngomong, abang juga gitu, kemarin juga gitu, apa? Wah ini hati-hati, ada iblis pakai kerudung. Ini mas solehah semuanya, ini soleh semuanya. Ternyata kesombongan inilah. Jadi kita sebenarnya melacak sini saja, sebab kehancuran kesombongan. Sombong punya tahta, sombong punya alim, sombong nggak akan membuat kebaikan di masyarakat. Jadi kesombongan itu akan beranak pinak. Contoh ustadz yang sombong, pengen dianggap dia paling hebat. Ada ustadz normal nggak seneng dia. Pengennya dia tuh yang jadi ustadz, semuanya boleh. Terus dengki, ngiri, semua penyakit akan muncul. Sampai nanti berfitnah, berbohong, naudzubillah. Karena apa? Karena kesombongan, kekotoran di dalam hatinya. Nah, dengan kesombongan itu akan hilang cinta. Kalau sudah dari sombong, pengen menjadi paling hebat, muncul benci, dengki, dendam segalanya, hilang cinta. Sementara cinta itulah yang dicari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab hilangnya cinta sama karena kesombongan itu. Sehingga orang kalau sudah sombong itu alasan, tidak tahu tiba-tiba saja nggak senang. Temennya bisnisnya sukses nggak senang karena pengen dia tok yang paling kaya, ngiri dan dendam dan seterusnya. Nah itu para ulama membahas dengan istilah penyakit hati. Maka ayo kita hilangkan kesombongan, merendahkan kita. Orang alim ketahuilah dia tidak akan selamat. Orang alim tidak akan selamat kecuali memandang yang bodoh dengan kasih sayang dan cinta. Kami hadirkan satu kisah dulu pada zaman dulu, dikisahkan pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi. Ada kisah tentang Majin Bani Israel, seorang ahli maksiat dari kaum Bani Israel. Kalau bahasa sekarang preman. Ada preman pasar, yang satu lagi ada abid Bani Israel. Ada ahli ibadah. Ada ahli ibadah di atas bukit. Jadi begitu hebatnya orang ini beribadah, maka setiap beribadah dia di atas bukit supaya tidak diganggu orang. Ini 2 orang ini sama-sama terkenal. Yang satu terkenal dengan ibadahnya, yang satu terkenal dengan kepremanannya. Nggak tahu model rambutnya bagaimana, mungkin lengannya bertato dan sebagainya begini. Tapi ini cerita untuk para preman. Hei para preman, tunggu sejenak. Ini cerita untuk Anda, spesial untuk Anda. Nah, ahli abid Bani Israel, ahli ibadah yang di atas bukit itu, ahli ibadah yang di atas bukit, ibadah. Preman di pasar membuat kerusakan, apa saja kemaksiatan, ngambil duit segala macam. Pokoknya ahli maksiat dia. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah turun dari atas bukit. Bekalnya habis mau pergi ke pasar. Sang preman pasar tiba-tiba tergerak hatinya, tiba-tiba ingin datang kepada sang kiai minta doa atau bagaimana minta berkah lah. Akhirnya betul, sang ahli ibadah turun dari atas bukit, sang preman naik ke atas bukit. Bukit zaman dulu belum ada jalan aspal besar seperti ini, yang ada hanya jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang mengalah. Sebab kalau tidak ada yang mengalah pasti akan tabrakan. Rupanya sang preman ini di saat melihat sang ustadz, sang ahli ibadah ada di jalan setapaknya, dia terkaget, kok ada di sini? Ketakutan. Maksudnya dia terkagum sampai dia terduduk di jalan setapak. Setelah terduduk di jalan setapak, minggir begitu, lalu berikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan ustaz, silahkan kiai. Sementara sang kiai melihat sang preman sama-sama kenal ini.
Ini sama-sama terkenal keduanya. Sang kiai di saat melihat sang preman ini, tahu ini preman si pembuat kerusakan, mabuk, judi, memandang dengan pandangan sebelah mata. Mau kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa dengan baik. Bahkan di saat sang preman mempersilahkan, wah dia merasa berhak, ada dia ustaz. Langsung melompat begitu saja, melempati langkai begitu, lewat begitu saja. Sang preman tetap menghadap sang ustaz dengan pandangan kagum, hingga sang ustaz hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam kisah tersebut, Allah Maha tahu tentang hati dua manusia ini. Orang yang dikatakan ahli ibadah akan tapi ternyata memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat, seketika itu dicabut hidayahnya oleh Allah, sehingga menjadi nol, dia nggak punya kebaikan. Akan tapi begitu sebaliknya, biarpun orang yang katanya bejat, katanya ahli maksiat, kalau ternyata masih mengagungkan syiar, masih hormat kepada ulama, biar kan dia punya kekaguman kepada ulama, maka saat itu telah diberi oleh Allah hidayah, sehingga kebalik kisahnya. Maka dari itu kami sampaikan kepada para preman yang saat ini jarang sholat dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda menemukan orang katanya badung, bandel dan sebagainya, kalau dengar suara azan dia berhenti. Mungkin dia lagi mabuk berhenti, masuk Ramadan berhenti. Lihat orang pakai baju-baju Islami begini langsung ada hormat. Biarpun dia katanya badung, bandel, tunggu dia akan segera tobat. Karena hatinya ada ketawaduan. Biarpun dia tanya model begitu. Kalau Ramadan sudah, Ramadan, jangan-jangan. Waktu sholat diam-diam. Kalau ada preman, badung, bandel kayak apapun, jika mendengar syiar agama kok dia masih hormat, maka dia akan selamat. Allah akan bawa kepada hidayah Allah. Tinggal waktunya saja. Tapi begitu sebaliknya, orang yang dikuasai dengan kesombongan, apakah itu ustaz sombong? Lihat, ustaz sombong, lihat, hancur sebelum mati nanti. Sehingga karena dia sombong, lihat sama adiknya rebutan kantin pondok tadi, karena dia pengen jadi ustaz paling gede. Rebutan pondok bahkan kadang, rebutan masjid, rebutan jadi pengurus madrasah, dan sa'udzubillah. Itu semua adalah karena kerusakan di dalam hati. Sehingga muncul kebencian, dendam, dan sebagainya. Itu semua akan merusak hati kita. Jadi majelis kita ini harus kita hadirkan bahwasanya kita ini adalah berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling mulia. Bukan jaminan yang di sini paling mulia. Justru kapan kita memandang orang lain lebih rendah, maka dia sesungguhnya rendah. Jadi kalau kami datang ke sini bukan kami bagi-bagi surga, hei hamba Allah. Justru kami cari surga. Jangan-jangan surga saya itu memang dibawa oleh orang Bengkulu. Makanya saya ke sini. Jadi bukan saya bagi surga, tidak. Mungkin ada suatu ibu yang Masya Allah kemarin sama suaminya keras, suka tolak pinggang, dikit-dikit mencaci, ketemu saya berubah, ibunya masuk surga, pasti terima kasih sama saya dapat pahala juga. Nyari Buya Yahya jangan boleh masuk neraka ya Allah, gara-gara Buya Yahya saya jadi lembut sama suami saya, kan gitu ya. Lumayan, makanya ibu yang baik pulangnya biar saya masuk surga, biar banyak berubah, tambah bawah juga begitu. Nah, ini hakikat begini nih. Ya mungkin hari ini pelit, hari ini nggak bayar zakat, lalu pulang bayar zakat, saya dapat bagian. Jadi Ustaz bukan bagi-bagi surga, tapi kami mencari surga. Mungkin surga kami memang bersama Anda. Dan semoga pertemuan ini betul-betul pertemuan di dunia hingga pertemuan di surga nanti. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Baik, kita lanjut ini baru mulai bahwasanya kita harus ada rambu-rambu di dalam pertemuan ini, bahwasanya tidak ada sombong di antara kita. Saya duduk di kursi memang biar kelihatan. Memang dianjurkan duduk di atas mimbar. Nabi suatu ketika lagi menyampaikan pesan, itu Nabi naik ke atas keledai atau sebuah tempat supaya orang tahu siapa yang ngomong. Jadi meninggikan tempat bagi orang yang berbicara itu adalah dianjurkan. Kalau saya di bawah kan Anda bingung. Waduh, setinggi mungkin kalau biar kelihatan di bawah. Kesombongan urusan hati tidak. Saya tidak belajar sombong. Biarpun di hati saya juga masih ada sombong. Ya. Nggak ada orang mengatakan hatinya sudah bersih. Tapi kita semua berusaha. Bagaimana agar apa? Agar kita bisa bersih hati kita. Baik, kita mulai bahwasanya di antara kita ini adalah di antara kita ini sama-sama berjuang, nggak ada yang lebih. Yang lebih yang paling serius dengan Allah dan Rasulnya. Bukan jaminan kami lebih hebat, lebih bagus, tidak. Justru di saat kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, saat itu dia adalah rendah.
Sudah rumusnya jelas bahwasanya kita harus saling mencintai. Enggak ada benci, enggak ada dendam di antara kita, enggak ada dengki. Kemudian apa yang harus kita hadirkan di akhir-akhir ini? Tahun politik ya kan. Benar, kalau bicara tahun politik, setiap tahun ada politik kan begitu ya. Akan tapi kami ingin mengajak kepada semuanya bahwasanya kita akan jadikan tahun ini tahun damai. Pastikan Anda bisa berdamai. Dan rumus damai yang kami hadirkan ini bisa berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga. Yang pertama, pastikan Anda tidak pengen tahu tentang kekurangan orang lain. Jangan pengen tahu kekurangan orang. Kalau Anda pengen tahu kekurangan orang itu bahaya bagi Anda. Penyakit kotor. Sampai Nabi mengancam, Allah mengancam melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau orang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan walau fi wasti baiti, biarpun di tengah rumahnya. Jadi tolong pastikan Anda tidak pengen tahu kekurangan orang. Ini ilmu penting. Ya tadi, bahkan kalau mendengar berita tentang kejelekan seseorang, Anda tidak boleh ikut mendengar. Oh tidak. Saya tidak mau dengar itu. Makanya kalau dengar ceramah-ceramah atau dengar video-video, Anda pilih. Jangan sampai Anda mendengar sesuatu yang menjadikan Anda bermusuhan, menyebutkan kejelekan seseorang. Saya tidak pengen mendengar berita tentang fulan jelek, fulan bikin sedih. Kalau sudah kita tidak sedih, hati kita keras. Hati keras bahaya. Orang dulu, mohon maaf, orang soleh, orang punya iman seperti Imam Muhammad katakan bahwasanya suatu ketika dia diberi kabar bahwasanya imam, di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar berita begitu langsung menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan. Imam, kenapa kau nangis seperti itu? Apakah itu saudaramu, kerabatmu? Tidak. Lalu kenapa kau menangis? Beliau menjawab, yang aku ketahui bahwasanya di kampung sebelah itu semua dia adalah umat Nabi Muhammad. Artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Sedih dengar orang berzina, bukan malah cerita ke sana kemari. Anda jangan pengen tahu berita tentang perzinaan seseorang, pengen tahu, mencoba mencari-cari. Dan setelah Anda tahu, Anda tidak boleh bercerita kepada siapapun. Bukan urusan perzinaan, urusan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga kebodohan seorang hamba adalah menceritakan dosa pribadinya dengan Allah. Dosa pribadi, dosa kemaksiatan dengan Allah jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, ya Allah. Ini ilmu. Karena Anda membongkar, Anda menunjukkan kekurangan Anda pada orang lain, itu adalah menunjukkan kalau dosa itu tidak diampuni. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu aman-aman. Illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Dan benar terang-terangan zina, maksiat. Terang-terangan zina itu bagaimana? Apakah ada orang zina di lapangan? Oh tidak. Ada orang melakukan dosa di kegelapan malam, besok harinya cerita kepada manusia. Itu kebodohan. Orang menceritakan tentang dosanya sendiri saja tidak boleh. Bagaimana kita menceritakan dosanya orang lain? Hati-hati. Mungkin Anda seorang wanita yang dipercaya oleh satu orang, lalu ada orang curhat kepada Anda. Sudah terlanjur curhat, Anda haram cerita kepada suami Anda. Saya tempatnya curhat, tapi yang saya dengar dari orang tidak akan saya ceritakan kepada istri saya. Itu amanat. Jangan biasa Anda dengar berita kejelekan tentang orang lain. Naudzubillah. Hati-hati, jangan Anda mau. Makanya yang pertama, untuk mewujudkan keindahan Anda, jangan pengen tahu tentang kejelekan orang lain. Ada penyakit fudul, penyakit pengen tahu, naudzubillah. Kalau Anda titipkan handphone pada saya, mungkin sampai mati tidak akan saya buka kecuali Anda izinkan buat saya. Tapi kalau dasar manusia busuk ini, lihat, handphone 2 menit sudah kebuka semuanya. Dan saya pun tidak menghimbau, dan kami pun menghimbau agar seorang istri tidak perlu pengen tahu handphone suaminya, dan suami pun juga demikian. Kenapa? Seorang istri punya rahasia dengan keluarganya. Seorang suami pun demikian. Karena kebiasaan melihat ini penyakit. Karena hari ini handphone seperti hati.
Kan begitu, semua kadang dituliskan dia. Biarpun orang bodoh, kadang-kadang masih apa namanya? Status apa namanya? Yang kadang-kadang saya kurang paham. Istilah apa namanya? Status yang kalau pagi-pagi kelihatan mukanya cemberut, berarti kayak marah. Apa namanya? Status, sambung. Apa? Story atau enggak kalau kelihatan gambarnya tolong sambungnya. Apa namanya? Yep. Pokoknya kalau saya tidak ngerti gitu-gituan, biasanya kalau pagi-pagi dimarahi ada tulisannya. Jadi orang baca. Status ya. Ada lagi istilah lain? Emoticon terserah namanya itu. Seharusnya ada yang mengerti masalah ini. Pokoknya kalau sudah buka kata, wah ini lagi marahan sama suaminya. Ini banyak perempuan-perempuan bodoh dan suami-suami bodoh. Jadi saya kebaca ini pagi-pagi ya. Semoga suamiku jadi suami yang soleh. Itu sebenarnya telah mengatakan suaminya nggak benar tuh. Ya Allah, semoga aku sabar dengan suamiku. Berarti suaminya ngapain tadi? Ada seorang istri, seorang suami kadang-kadang begitu. Nggak begitu. Jangan Anda menulis yang menjadikan bakal diketahui oleh orang yang sebetulnya itu buka diri sendiri. Coba, ayo. Yang masih begitu angkat tangan, nanti akan didoain sembuh nanti. Yang suka nulis yang enggak itu. Anda harus paham, hai hamba Allah. Jangan Anda membongkar kekurangan Anda, aib Anda. Dosa pribadimu hanya dengan Allah saja adukan. Termasuk ilmu yang perlu kami sampai ingat zina. Contoh, naudzubillah hari ini begitu mudahnya zina karena begitu mudahnya alat informasi. Orang bisa janjian dalam waktu singkat untuk melakukan kehinaan. Ketahuilah zina adalah hina, ya Allah. Zina adalah busuk. Semoga Allah buka pintu halal untuk kita dan mencukupkan dengan yang halal. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Dan yang pernah terpeleset dalam zina, semoga Allah ampuni. Dan Allah berikan sadar akan tapi ini kehinaan. Zina. Begitu mudahnya orang berzina. Begitu mudahnya syahwat bangkit hari ini. Kadang sudah punya suami, kadang punya istri. Alhamdulillah. Begitu mudahnya orang menyebar berita gambar-gambar yang tidak baik dan seterusnya. Ketahuilah bahwa kalau ada orang yang pernah terpeleset dalam zina, itu urusanmu dengan Allah dan segeralah tobat. Zina adalah hina. Tidak mudah orang mulia melakukan perzinaan. Sampai dikatakan dulu pada zaman Nabi ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun itu wanita mulia, istri Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam begitu bencinya dengan Nabi, targetnya adalah membuat Nabi tersiksa. Sampai waktu di perang Uhud, ada pamanda Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Hindun memberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad? Siapa yang membunuh siapa? Apakah Hamzah? Siapa yang membunuh Hamzah? Kalau laki-laki dia budak akan aku merdekakan. Pokoknya akan beri hadiah besar. Ternyata ada Wahsy yang seorang budak kulit hitam berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Dan di saat Sayyidina Hamzah dibunuh, Hindun dengan kebenciannya dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu digigit-gigit tanda kebenciannya kepada Sayyidina Hamzah dan kepada Rasulullah. Sampai Hindun digelari dengan Akilatul Akbat, pemakan hati. Bagi marahnya, subhanallah. Akan tapi kita ilahi hamba Allah. Suatu ketika Allah beri kesadaran, tobat setelah Fathu Makkah. Setelah Hindun tobat, masuk Islam. Setelah masuk Islam menghadap kepada baginda Nabi. Bersama rombongan wanita-wanita yang lain. Dengar hai para wanita, ini kisah wanita. Lalu Nabi mengatakan, berbayatlah kalian kepada kami, janjilah kalian hai para wanita, karena kamu sudah masuk Islam, kamu berjanji. Baik ya Rasulullah, berjanji untuk apa ya Rasulullah? Dijawab Nabi Muhammad, berjanjilah engkau untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi ya Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak minuman keras. Apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berjanjilah kalian untuk misalnya tidak berjudi. Berjanjilah kalian untuk melakukan dosa ini. Kami berjanji untuk tidak melakukan judi ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Udah Nabi mengatakan, berjanjilah kalian untuk tidak melakukan zina. Di saat diajak berjanji untuk tidak melakukan zina, Hindun berkata, ya Rasulullah, enggak langsung mengatakan iya. Ya Rasulullah, atazdil hurratu, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina? Di saat diajak berjanji tidak zina itu enggak kebayang. Kok saya diajak berjanji tidak zina? Apakah kebayang orang seperti saya ini berzina?
Karena dia ngerti kemuliaan, padahal dia baru masuk Islam. Berarti waktu menjadi orang jahiliyah, dia juga tidak gampang melakukan kehinaan. Dia tidak mengerti zina, biarpun belum masuk Islam. Karena zina adalah kehinaan yang luar biasa. Bagaimana seorang wanita membuka kemuliaannya di depan laki-laki yang haram bagi dia. Makanya zina adalah kehinaan. Apapun bentuknya, hai hamba Allah. Itu kisah Hindun. Yang biarpun dalam keadaan kafir, tidak mudah menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki. Padahal dia wanita laki-laki mulia, perempuan mulia dia, perempuan terpandang terhormat, tidak bisa melakukan zina. Sehingga di saat diajak berbaiat untuk tidak zina, dia keberatan atas dil hurratu. Apakah kebayang orang merdeka seperti aku ini melakukan zina, ya Rasulullah? Jadi kehormatan itu menjadikan orang menghilangkan zina, meninggalkan zina. Ini kemuliaan. Akan tapi subhanallah, hari ini mungkin umat Nabi Muhammad kepleset itu sebenarnya karena main-main, guyonan dan sebagainya. Apapun bentuknya, ya hamba Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, Allah Maha Kasih, bergegaslah menuju kepada Allah. Merenunglah agar menjadi wanita mulia, laki-laki mulia, ada pintu halal. Maka kami serukan pintu halal harus segera dibuka. Permudahlah urusan pernikahan, jaga mata, jangan mudah melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, hati-hati. Buka pintu halal. Dan yang pernah terpeleset dalam zina, tadi yang kami sampaikan, tutup aibmu, hai hamba Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan bodoh, dan ini ilmu yang jarang dihadirkan. Ada seorang perempuan melakukan zina, itu urusanmu dengan Allah, tinggal menyesal, menangis, minta ampun kepada Allah, dan jadilah orang yang soleha. Selesai. Tidak usah bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk kepada lelaki yang akan menikahinya, tidak perlu. Karena itu dosamu kepada Allah. Ada sebuah ini ilmu kebodohan. Suatu ketika ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki. 6 bulan, rupanya wanita ini tersanjung banget karena suaminya baik sekali. Begitu baiknya. Sampai wanita ini merasa kayaknya nggak pantas aku menjadi suaminya dia. Sehingga suatu ketika sang istri wanita itu ngomong, abang ini baik banget sama aku. Dijawab sama sang suami, enggak, kamu juga baik kok sayang. Abang soleh banget, kamu juga solehah kok. Abang sungguh saya ini nggak pantas untuk abang. Enggak, kamu sangat baik, aku bangga dengan kamu, wahai istriku, kamu solehah. Rajin ibadah memang, rajin baca Quran, solehah banget itu istri. Cuman setiap hari sang istri ngomong gitu terus. Iya sayang, aku sayang kamu orang baik kok. Abang bener terima saya. Gimana sih, bukankah kamu sudah jadi istriku? Abang bisa terima saya seutuhnya. Iya, aku terima dong dengan segala kekuranganku. Gimana tuh sayang, bukankah kamu sudah jadi istriku? Kamu aku terima dengan apa adamu, aku terima kamu istriku sayang. Semakin tersanjung sang istri, akhirnya abang, bener bang, saya merasa bersalah dengan abang sambil nangis. Kenapa sih? Abang bisa terima saya sih? Astagfirullah sayang, kamu tuh istriku. Ini cerita sesungguhnya, kejadian ini. Akhirnya, memang kenapa sih sayang? Iya abang, saya kok merasa berdosa, merasa bersalah. Abang terlalu baik dengan saya. Saya ada yang ganjel. Kalau seandainya saya ini tidak sampaikan, takut nih, saya betul-betul nggak pantas buat abang. Apa sih? Kamu orang baik, kamu solehah. Abang bisa terima saya? Saya terima, kenapa sih? Abang baru mulai. Sambil meluk abang, saya mohon maaf, saya betul-betul bangga, senang punya suami abang. Saya syukur kepada Allah, abang sangat soleh. Tapi abang bisa terima saya? Iya sayang, kamu kan istriku. Bener bang? Iya. Dulu bang, waktu saya masih SMA, kelas 3, suaminya mulai serius mendengarnya. Aku punya kawan dekat, laki-laki. Terus hingga suatu ketika kami lupa bang, itulah yang ganjel di hati saya. Lupa kenapa? Sampai saya melakukan apa? Suaminya tuh nggak ngebayangin kalau istrinya begitu. Melakukan apa? Melakukan layaknya suami istri. Apa? Kau zina? Iya bang, nangis dipeluk itu istri oleh sang suami. Dipeluk setelah itu langsung dicerai. Dan pantas perempuan itu dicerai. Kenapa? Karena bodohnya dia. Kenapa diceritakan kepada suaminya? Maka saya ini ilmu ini. Dan akhirnya dicerai. Jadi karena apa? Saking mencintai suaminya terpukul.
Sama laki-laki mungkin masa lalunya jelek, pernah berzina, enggak usah cerita kepada siapapun kepada bangsa manusia. Itu dosa pribadi dengan Allah. Ini karena kebodohan ini asli dicerai karena dia enggak kuat kayak sambar petir, enggak mampu dia karena sudah sangat mencintai. Allah Maha Kasih, makanya belajar itu penting, ngaji itu penting, menutup aib itu penting. Ini banyak perempuan bodoh, nanti kalau aku tidak terus terang nanti diketahui dari orang lain. Orang menfitnah macam-macam. Kalau Anda menutup aib Anda, Allah akan tutup aib Anda. Selesai. Mau apa? Na'udzubillah, ini kebodohan. Seorang laki-laki berzina, cerita aku lupa berzina. Itu akan memunculkan was-was di hati, jangan-jangan. Sehingga suami pergi, jangan-jangan di rumah kedatangan laki-laki dan seterusnya. Makanya Nabi SAW urusan zina ini, kalau ada orang mengatakan, ngaku Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi tidak langsung mengatakan, mengiyakan. Nabi hanya mengatakan, ya, cerita ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu wa tahhirni, ya Rasulullah, aku kepleset, bersihkan aku telah zina. Nabi tidak langsung mengatakan, iya. Nabi hanya mengatakan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya sentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Jangan-jangan, mungkin kamu hanya sekedar mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya Rasulullah. Sampai 3 kali. Tidak ya Rasulullah, aku telah melakukannya. Mungkin kamu hanya sekedar tidak hanya di paha saja, kata Rasulullah. La'allaka fakhatta, mungkin hanya di antara 2 paha. Tidak Rasulullah, aku melakukan sampai 4 kali. Jadi seorang ustaz pun mendidik untuk menutupi. Nabi seorang ustaz mengajari untuk menutup. Ini masalah aib. Jadi saya kembangkan masalah ini. Jangan Anda pengen tahu aibnya orang dan jangan Anda menyebar aib diri sendiri. Ini bukan besar munafikan, dosa pribadi dengan Allah. Tobatmu menangis di tengah malam, kejujuranmu dengan Allah. Harus tobat semuanya. Allah Maha Kasih. Siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan, zina dan seterusnya, judi dan seterusnya, cukup mengadu kepada Allah. Bahkan tidak diserahkan, Anda minta dicambuk. Ada orang minta cambuk di Nabi menghindarkan, jangan dicambuk. Kecuali sudah disaksi 4 saksi, ikrar baru dicambuk. Jadi dianjurkan orang yang punya dosa pribadi dengan Allah itu ditutup. Baik ya, selesai. Ini adalah masalah yang pertama. Anda jangan pengen tahu aibnya orang. Kadang naudzubillah pengen dengar. Terus. Yang benar. Wah, ini pasti busuk. Kalau itu Anda tidak, ini bukan masalah tertawa. Hati-hati Anda ya. Anda menangis kalau ada orang mendengar berita busukan. Kita takut sekali karena apa? Itu akan menjadikan sebab kita akan menjadi rendah. Kalau Anda mendengar teman Anda berzina, kok Anda belum menangis, jangan-jangan akan teruji juga kita dengan ujian yang sama. Kita belum belajar akhlak ya Allah, menata hati yang benar. Mendengar tetangganya berzina malah jadi bahan ejekan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gayanya pakai kerudung, gayanya begini, kok malah mengejek. Astagfirullah. Menangis seharusnya ya Allah. Itu dosa besar, berzinaan dosa besar. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Naudzubillah. Bahkan nyebutnya pun kita seharusnya takut dia. Mendengar berita berzinaan, jangan gampang percaya. Pertama, jangan mencari-cari kekurangan orang. Dan setelah Anda mengetahui, kedua, jangan bercerita kepada siapapun. Termasuk, hai suami, dengar. Jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Itu rumus indah hidup dalam rumah tangga. Istrimu pasti ada kekurangan karena dia manusia. Biarpun sudah mandi dalam 5 jam pasti bau keringat. Karena istrimu manusia, kecuali kamu menikah dengan robot, nggak akan berkeringat. Kan begitu. Sudah sikat gigi hanya berjam beberapa jam akan berubah. Itu namanya manusia normal. Maka hai suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, maka jangan kau sebut di hadapannya sampai kau mati. Bahkan di kemanapun jangan kau sebut. Sebab kalau kamu nyebut kekurangannya, dia akan sakit hatinya. Setelah sakit hatinya, dia pun akan menyebut kekuranganmu. Akhirnya ada suami istri caci maki, olo-oloan. Mana hidup enak? Karena apa? Seperti halnya istri punya kekurangan, kamu lebih banyak kekurangannya. Bisa begitu. Jadi kalau punya kekurangan, tolong tutup. Jangan menyebut kekurangan pasangan. Ini berlaku pasangan dan sebagainya. Termasuk di tahun politik ini selalu kami serukan. Para tim sukses. Dengar tim sukses. Kalau pengen selamat masuk surga,
Jangan bikin kerusakan. Jangan bikin orang berantem. Tim sukses, cukup sanjung bosmu dan jangan caci bos yang lain. Dengar tim sukses, cukup sanjung calonmu, kau sebutkan program-programnya, itu saja setiap hari hidupmu. Jangan mencaci yang di sebelah. Kalau semuanya pakai prinsip ini, hidup ini akan indah. Sehingga bisa minum teh bersama, bisa minum kopi bersama. Akan tapi sekarang caci bagi. Karena apa? Tim suksesnya adalah setengah iblis. Saya sampaikan biar tidak jadi iblis setelah ini. Saya pengen ada tim sukses. Cukup sebut program bosmu, program pilihanmu. Tapi jangan mencaci yang lainnya. Selesai. Saya ingin ini disuarakan kepada siapapun. Ada tim sukses, Anda punya calon, Anda percaya, Anda yakini dia baik, sebutkan, selesai, tanpa menyinggung kejelekan orang. Jangan biasa menyebut kejelekan orang. Jangankan kau saudara kita yang seagama ini, kita itu tidak menyebut kejelekan Abu Jahal, kita tidak menyebut kejelekan Firaun pun gak salah kok. Salah tak? Gak salah, Anda diam. Sepanjang hidupnya orang ini gak nyaci Firaun, disalahin itu? Gak ada. Apalagi saudara kita yang seagama. Sebetulnya kami inginkan apa? Jangan terlatih nyaci orang. Subhanallah, jangan biasa mencaci. Kalau biasa mencaci, ketahuilah kelihatan dicaci di sana lawan politik. Sebetulnya bukan lawan politik, karena yang dicaci di sana. Kalau sudah habis, istrinya dicaci, bibinya dicaci, pamannya dicaci. Karena apa? Punya kebiasaan caci maki. Itu orang yang di mimbar suka caci maki. Kalau ada intip, pastinya kalau yang suka mencaci maki. Karena itu kebusukan. Selesai ya? Jangan ya menyebut. Pertama, jangan mencari-cari kejelekan orang. Kemudian jangan suka menyebut kejelekan orang. Contoh saja tetangga masjid. Contoh tetangga masjid. Insya Allah tetangga masjid ini baik semuanya. Hidupnya dia punya poin, 10 poin hidup, cara hidup. 9 itu jelek semuanya. 1 tuh baik. Satunya apa? Kalau ada acara pengajian begini, langsung ke rumahnya, gerbangnya dibuka untuk orang parkir motor, sepeda. Itu tak. Selebihnya jelek semuanya. Ganggu konmes. Pokoknya semuanya jelek. 9 jelek, 1 baik. Cuman karena Anda orang hebat di masjid, kalau ada dia lewat, siapa itu? Oh, tetangga yang Masya Allah, kalau setiap ada pengajian pasti rumahnya dibuka. Nah, itu Anda pinter. Coba yang lainnya. Tetangga masjid tidak pernah sholat, tetangga masjid tidak pernah hanya. Nah, ini biasa. Ini orang-orang sok ini, congkak dan beragama. Seorang sudah ahli surga. Karena Anda biasa menyebut kebaikan dia, lihat. Anda sebut kebaikannya yang 1, 9-nya jelek semuanya. Apa yang terjadi? Semua teman-teman yang ada di masjid lihat dia akan senyum. Setiap dia lewat pasti disapa senyum, Assalamualaikum. Akhirnya dia terpesona, dia bisa hadir ke masjid. Coba kalau Anda tetangga masjid, dia bilang tetangga paling dekat, gak pernah sholat di sini. Akhirnya semua di masjid kalau lihat dia cemberut, semakin jauh. Ketahuilah bahwasanya jangan biasa menyebut kejelekan orang lain sepanjang hidup Anda. Saya pun juga tidak mau lihat majelis saya. Saya sering diganggu oleh para jamaah juga. Kadang-kadang jamaah itu merusak saya. Buya, menurut Buya gimana artis ini? Wah, ini kurang ajar saya. Saya suruh komentar tentang artis. Saya tidak pernah kenal dia, duduk juga nggak pernah. Apalagi tentang pejabat, menteri, dan bukan urusanku. Saya tidak ngerti, tidak kenal. Jangan diajak saya ngomongin orang, ya Allah. Saya tidak mau ngomongin orang. Saya sudah banyak dosa begini, ngomongin orang. Gimana minta maaf aja nanti? Tolong biasakan di rumah Anda, di kehidupan Anda, jangan bicarakan kejelekan orang. Kemudian yang terakhir adalah biasakan Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Ini adalah yang paling murah, meriah, mudah, tapi istimewa, berat. Jadi kalau Anda tidak senang dengan seseorang, melihat sesuatu, Anda langsung tumbangin doa sebelum Anda ngomongin yang jelek. Tetangga berzina sebelah, ya Allah, Anda langsung ambil air wudhu, salat, ya Allah, ampuni tetangga itu ya Allah. Berikan pengampunan, buka pintu halal untuknya ya Allah, ya Allah. Langsung begitu. Enggak sempat Anda ngomong dengan suami, gunjing sama suami. Sebab banyak dosa-dosa enggak disadari. Dosanya orang ahli ibadah itu biasanya ngomongin orang, gunjing orang sama suami ahli tahajud. Tahajudan di tengah malam, jam 3 melihat suara motor ngintip dari kelambu, gorden dibuka. Katanya apa? Tetangga rumah anak perempuan pulang jam 3 malam. Apa kata istrinya? Bang, astagfirullahaladzim, tetangga anaknya ibu itu jam begini pulang. Apa kata suaminya? Oh ya sama, ibunya dulu juga gitu. Lihat, ragas semuanya kelihatannya tahajud.
tapi ketahuilah gunjing orang lain. Mestinya kalau lihat tetangganya anak gadis pulang jam 3 malam diantari laki-laki, nangis dia. Ya Allah, kita perlu belajar serius, bukan main-main. Anda mau benar atau tidak, gitu saja. Anda ingin surga atau tidak, itu umat Nabi Muhammad bisa saja besok lebih bagus dari kita. Maka sudah, jangan biasa jelekin orang. Kemudian mendoakan, itu yang terpenting. Maka dari itu kami upayakan untuk saling mendoakan, doakan dengan segala kebaikan di antara kita. Ini paling penting, khususnya kalau ingin doa, dah satu poin, doa yang paling istimewa yang mudah dikabul oleh Allah adalah doain orang yang tidak ada di hadapan kita. Pembersih hati. Kalau Anda ingin hati Anda bersih dari dengki, benci, dendam, adalah dengan doa. Orang dengki, benci itu gak enak loh ya. Kayak tadi penyakit-penyakit tadi ngumpul jadi benci, dengki. Coba kalau Anda dengki sama tetangga, tetangganya sukses bangun rumah, sakit hati. Bangun rumah, beli mobil, sakit hati. Naik pangkat, sakit hati. Kalau tetangganya kaya, kalau dia pejabat, apa katanya? Pasti korupsi, kan gitu ya. Na'udzubillah, lihat tetangganya kaya, dia sakit hati, korupsi katanya, karena tetangganya kaya kebetulan pejabat. Tetangga sebelahnya kaya tapi bukan pejabat, bingung dia. Wah, gimana ini? Dia kaya tapi bukan pejabat, langsung bisik-bisik. Tahu enggak kenapa tetangga kau kaya? Dia punya pesugihan, punya tuyul. Ya biasanya itu sudah menfitnah. Orang busuk hati gak akan selamat dia. Di dunia dia sakit terus hatinya, di akhirat juga akan masuk neraka. Cuman alangkah enaknya kalau orang bersih hati. Tetangga bangun rumah, kita ikut senang. Tetangga sukses, ikut senang. Ada ustaz tetangganya bangun pondok, tambah senang. Sebab ada ustaz tetangganya bangun pondok, marah dia. Ustaz Abu Jahal. Ada tetangganya bangun apa? Ada tetangganya alim di masjid begini nih. Ustaz dia sudah ngajar. Udah ada ustaz baru mau ngajar sebelah. Semuanya marah. Ngapain dia? Apalagi mulai rame. Oh, kacau di bahaya. Kok lebih rame dia daripada saya? Wah, muncul Abu Jahalnya keluar. Akan tetapi ketahuilah, kalau orang hatinya baik, bahagianya itu banyak, senangnya banyak. Dendam juga begitu, gak enak dendam. Lihat orang marah, gak enak. Oh, dia lagi kurang ajar. Kemana-mana juga gak enak. Hadir majelis, itu. Saya sampai gambarkan satu kisah, ibu-ibu ini rajin ngaji bu sebetulnya. Apalagi yang datang itu ustadz idolanya, ustadz kesenangannya. Cuman dia telat, rumahnya ngangetin sayurnya itu telat. Sehingga datangnya telat, nggak ada tempat. Waduh, kalau berdiri nggak kuat, duduk di tanah nggak enak. Asam urat, nggak enak, bingung. Toleh kiri, toleh kanan, tahu-tahunya ada di depan tempat yang kosong begitu. Wah, senang dia. Langsung maju, kok ada tempat kosong. Alhamdulillah rezekiku. Duduk di tempat yang paling depan. Khusyuk dia dengar ceramah 5 menit. Setelah 5 menit itu sadar yang di kanannya orang yang didendaminya. Ngapain dia duduk di sini dengan saya? Ceritanya, ya begitu bodohnya orang busuk. Untuk menyelesaikan apa? Dan semuanya tadi untuk menyelesaikan, lihat orang bermaksiat, lihat orang yang kita marah, kita benci. Ternyata kuncinya adalah biasakan Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Untuk menghentikan caci maki, biasakan dengan doa kebaikan. Pastikan orang jahat, ayo Allah berikan hidayah. Ya Allah ampuni, jadikan istri ahli surga ya Allah, jadikan anaknya baik. Sudahlah, Anda biasakan dengan doa yang baik, omongan yang baik, gitu saja. Kalau seandainya satu jamaah ini semuanya pakai pegangan itu, indah. Jangan berani mencaci dan mengolok. Jangan berani Anda mengutuk, selesai. Kami ingin bahasanya malam ini adalah majlis doa kebaikan. Orang khususnya itu bu, nanti pulang ke rumah, cari itu orang yang pinjam duit gak balik-balik itu. Sudah pinjam duit, dicari susah, ada kan? Cari susah, katanya pergi, dilihat sandalnya lengkap, berarti dia pergi nggak pakai sandal. Wah, dicari, wah diduga di belakang, atau di belakang lagi ngitung duit, belakang. Setelah ketahuan Anda, ngapain kamu sini? Oh, malah dibentak, lebih serem lagi. Awas ya, nanti malam ya. Anda ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, setelah itu doain, ya Allah, temanku, saudaraku, sudah aku pinjemin duit, tapi kok malah begitu ya Allah, kasar dengan saya ya Allah. Aku mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah. Semoga suaminya tambah sayang ya Allah. Semoga kau beri hidayah ya Allah. Bisa kira-kira bu? Itu orang kurang ajar tuh. Mantan suami itu kan, yang punya mantan suami, mantan istri. Kadang-kadang serem loh ya. Mantan suami jadikan musuh beneran.
Ini kejadian juga mantan suami. Enggak ada mantan suami bukan kau jadikan musuh. Sebab kalau biasanya seorang ibu kalau sudah punya permasalahan dengan suami yang kok cerai, itu anaknya jadikan benci sama bapaknya. Ayo. Tahu enggak ayahmu tuh? Astagfirullah, dari kamu di perut, ngerti enggak? Ayahmu begitu dulu. Ditanamkan pokoknya anaknya pengen masuk neraka dengan benci sama bapaknya. Sama seorang ayah juga itu karena bencinya sama mantan istrinya, marahnya sama mantan istrinya, anak-anaknya pun diajari. Tahu enggak kamu ibu? Enak ya, jangan dekat sama ibu. Nah, cukup sama ayah. Ibumu tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Diajarkan kebencian. Maka kalau Anda seorang ibu menanamkan kebencian anak Anda kepada bapaknya sendiri, maka sesungguhnya Anda telah menghancurkan anak Anda. Atau mungkin sebuah contoh, ada seorang suami punya istri, punya anak, istrinya meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan. Kadang ini ibu ahli neraka. Kenapa? Anaknya yang lahir dari perutnya gak boleh teguran dengan abangnya yang seayah. Ini ada juga. Berarti apa? Dia mengajari agar anaknya jadi membenci saudaranya. Kadang tidak dicermati. Maka wahai Anda, wahai ibu yang solehah, jika ternyata suamimu punya anak selain dari kamu, jadikan anakmu menjadi ahli surga. Katakan, wahai sayangku, itu adalah abangmu, biarpun ibunya bukan aku, tapi ayahnya sama adalah ayahmu. Tolong sayang ya, kau harus perhatian pada dia. Itu adalah, ini terserah bukan urusan madu dan bukan madu. Kadang bukan harus madu, meninggal dunia kan, ada kan. Cuman kadang begitu bodohnya itu si ibu, langsung gak boleh. Jangan temui dia, jangan temui apamu, gak boleh. Aku udah ridho kalau kamu sana. Wah, serem banget. Karena kebusukan hati. Gak boleh, ini majelis ahli surga semuanya. Makanya kalau sudah ada bibit-bibit kebencian di dalam hati Anda, bibit-bibit dendam di hati Anda, pastikan Anda tumpangi dengan panjatan doa. Ustadz mendoakan ustadz yang lain istimewa, pedagang doain pedagang yang lain istimewa, pejabat doain pejabat yang lain istimewa. Gak ada benci. Suatu ketika ada di Cirebon, ada suatu ketika ada calon bupati, calon pejabat datang malam-malam minta doa. Memang tempat kita aman, nggak ada calon-calon itu datang. Tiba-tiba minta ngobrol, minta doa. Akhirnya saya doain, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang amin. Allahumma ya Allah, tak gituin. Ya Allah, semoga lawanku itu yang namanya ini ya Allah. Kalau memang dia pantas jadi bupati, jadikan dia jadi bupati ya Allah. Mudahkan dia jadi bupati ya Allah. Dia diam dong. Ya, yang didoain saya. Wah, kamu tuh dasar gak pantas jadi bupati. Kalau memang Anda menghendaki kebaikan, gak penting yang jadi Anda atau orang lain. Padahal kalau Anda mengamini bisa jadi Anda yang jadi. Kenapa? Janji dari Allah dan Rasulnya. Kalau Anda doain orang lain, Anda dapat duluan. Makanya loh, kalau Anda mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda itu berat, tapi itu kerjaan para kekasih Allah. Para perindu menjadi kekasih Allah. Waliullah itu menjadi waliullah karena dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang dibebaskan dari benci dan dengki. Bukan tidak ada dengki, tapi dibersihkan. Dengki ada, dendam ada, tapi ditumpangi dengan kebaikan. Bukan sujud rukuknya yang banyak, akan tapi membersihkan hati. Bagaimana mencintai saudaranya. Ini waliullah, qalbun salim, salamatus sudur. Yaitu ibu, kalau ingin jadi wali mulai hari ini, yuk memperbanyak membenahi hati kita. Khususnya orang yang kurang ajar kepada Anda, tolong. Yang mudah bermasalah kepada Anda, Anda harus bisa pulang ke rumah, Anda doain dengan doa kebaikan dia. Nanti ambil kertas pulang ke rumah, tulis orang-orang yang kurang ajar. Tapi semuanya kayak males, kenapa? Berat banget tuh, ngapain kurang ajar, ngapain doain dia? Ngapain doain dia? Saya aja belum benar dengan doain dia, saya aja nyungsep doain dia, rugi, benahin doa sendiri. Nah itu kesombongan dalam doa. Baik, akan kami resep hari ini, malam ini juga, bahwasanya setelah pulang dari tempat ini, Anda akan mudah mendoakan orang lain. Dan itu yang saya lakukan. Saya belajar untuk bisa doain orang lain, biar saya tidak doain jelek, belajar. Biarpun kadang-kadang masih keperucut doain jelek juga. Namanya manusia, tapi kita berusaha. Ada satu hadis Nabi, ini saya sebut adalah dengan istilahnya obat bius. Jadi ilmu membersihkan hati itu operasi. Bagaimana hati Anda agar tidak dendam, itu penyakit dendam, benci di dalam hati, agar Anda pangkas, bagaimana caranya? Perlu operasi besar. Operasi besar berarti harus pakai obat bius.
Obat biusnya adalah resepnya dari Nabi SAW dan Anda amalkan. Tolong dengar semuanya, jangan kedip. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin ya'dhu li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang mukmin yang lainnya di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya maknanya dua. Tidak ada di hadapannya tempatnya jauh, atau tidak ada di hadapannya dalam keadaan berselisih. Maka di saat dia mendoakan dengan cara semacam ini, malaikat serempak mengatakan, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Dan itu cara doa yang paling sering kami lakukan. Kadang kita doanya egois, ya Allah semoga anakku. Bila ditanya anaknya orang lain gimana, entar dulu ya Allah, yang penting anakku dulu. Nggak bisa pintar anaknya. Doain anaknya orang, maka anak Anda sendiri akan dibaiki oleh Allah. Biasakan Anda doakan orang lain. Resep dari Nabi dan itu mujarrab. Makanya Anda jangan doanya egois. Anda cari orang yang berbuat zalim pada Anda, menyakiti Anda, untuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, tetanggaku keterlaluan, sahabatku keterlaluan, mencaciku, menfitnahku. Aku mohon ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Allah akan berikan kepada Anda. Itu kerjaannya para kekasih Allah. Ngaku wali ahli ibadah, tahajudnya banyak, suka mencaci, suka mengutuk. Mana ada lesan yang baik? Kita perlu menjadi lesan yang baik. Contoh ibu yang soleha, Anda punya anak laki-laki ganteng. Anda agar tahu kalau ini akhlak yang mulia. Anda punya anak laki-laki ganteng, punya calon menantu dua calonnya. Calonnya ada dua, cantik-cantik, pinter-pinter, kaya-kaya. Cuman yang pertama itu ibu, kalau ada orang bersalah kepadanya, dia langsung maaf, dicatat. Detik ini, menit ini dia, awas ya, aku kutuk nanti, aku tuntut nanti di akhirat. Begitu. Ini adalah calon mantu yang pertama. Calon mantu yang kedua itu, kalau ada orang berbuat salah kepada yang langsung pegang dada, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Ayo pilih yang mana? Semua yang pilih yang kedua. Karena hati baik itu kebaca oleh semua orang. Sekarang Anda sudahlah biasakan mendoakan orang dengan doa kebaikan. Doa kebaikan pastikan. Kalau Anda amalkan ilmu ini, hidup Anda akan tentram, indah. Nggak bisa mendoakan kejelekan setelah itu. Doa ini kejelekan rugi. Maka ini adalah resep dari Nabi. Ini adalah obat bius. Kami sering sebut obat bius. Sebab nih, guru-guru kita menyampaikan, kamu punya hajat besar, ngapain bingung doa-doa? Doain orang yang kurang ajar kepadamu. Kalau ustaz, doain ustaz lain, begitu. Ustaz punya pesantren, doain pesantren yang lainnya. Sebab kadang ustaz doain ustaz lain juga susah. Ada hasud di hatinya, ada dengki di hatinya. Pedagang doain pedagang lain juga susah. Makanya kalau Anda pandai mendoakan orang lain, istimewa Anda. Berarti hati Anda bersih. Khususnya orang-orang yang kurang ajar. Tadi sebutkan doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan Anda. Secara fisik itu ikhlas, atau tidak ada di hadapan Anda karena bermasalah. Coba yang secara fisik begini, kalau Anda dikasih sesuatu hadiah, kemudian Anda doakan di depan mukanya, Anda dikasih mekena ibu, Anda doain moga Bu Haji rezeki yang banyak, Allah bisa saja menjilat, minta tambahan sejadah barangkali. Doa di depan muka. Tapi doa yang paling hebat adalah bukan di depan muka. Anda dikasih sarung oleh seseorang, Anda bawa ke kamar tahajud nanti malam. Ya Allah, ini Pak Haji yang ngasih hadiah kepadaku. Berikan kepada segala kebaikan. Itu doa yang tulus. Setelah itu nggak usah telepon Pak Haji semalam tak doain, nggak usah ngomong gitu, batal itu. Doa yang hebat adalah jika Anda mengadu kepada Allah di saat orang itu tidak tahu Anda mendoakan dia, istimewa. Atau mendoakan orang-orang yang bermasalah kepada Anda. Dan ini perlu kita latih anak kita. Contoh misalnya di kampung, perlu anak-anak kita ajari. Misalnya kampung kita punya kebun, tiba-tiba ada sapi yang masuk, ada kerbau yang masuk, anak kita akan marah. Anak kita akan marah. Abah, tetangga kita kebunnya masuk rumah kita, Bang. Kebun kita marah, mau marah. Sayang sini. Sini, ayo. Kita doain ya Allah. Semoga diadari. Doa sayang, ayo doain sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga kerbau tetanggaku semakin banyak ya Allah. Semoga yang punya kebun sendiri ya Allah
semoga keluarganya dijaga oleh Allah. Kenapa Abah doain begitu? Aku tahu kau mulai marah dengan dia. Abah tidak ngajarkan marah. Itu bapak yang baik. Coba bapak yang tidak baik, Abah masuk kandang, oh itu sama, setahun yang lalu juga gitu sama, astagfirullah. Kita perlu melatih hidup kita hidup yang baik. Pastikan Anda tidak mudah mendoakan orang dengan doa kejelekan. Jadi pungkasannya apa? Pastikan Anda pulang ke rumah Anda bisa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Itulah keistimewaan Anda, insya Allah. Selesai. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, Anda jangan pengen tahu kekurangan orang lain. Yang kedua, kalau Anda mengetahui kekurangan orang lain, Anda jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Yang ketiga adalah Anda harus bisa mendoakan orang lain, khusus yang bermasalah pada Anda, dan jangan Anda doakan kejelekan. Coba kalau ini akhlak ini dipakai, hidup kita akan indah. Hidup kita akan indah, insya Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga ini bermanfaat menghantarkan Anda kepada keindahan yang sesungguhnya di rumah Anda. Dan tolong diamalkan, jangan main-main ilmu. Ini ilmu yang perlu harus indah di rumah tangga, indah di masyarakat, indah di keluarga. Insya Allah ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mic-nya. Mic-nya, bagian mic. Ada panitia? Yang tempatnya kurang nyaman, insya Allah langsung paham dengan hatinya. Semakin tidak enak tempatnya, semakin cerdas nanti. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertanyaan dari Baik. pertanyaannya berkaitan dengan bulan Ramadan. Bahwa hukum pembacaan maulid ini dikarenakan sekarang di bulan Rabiul Awal. Pasti banyak perbedaan tentang membaca maulid dan tentang hadis yang berbunyi man azama maulidi untuk syafi'at lahu yaumul qiyamah. Sekalian minta penjelasan beliau karena kami dari hadroh apa hukum tentang hadroh dan makhluk qiyamah. Yang pertama adalah hadis man 'azzama maulidi wajabat syafaati, itu bukan hadis. Maka tidak boleh Anda mengatakan hadis. Makanya orang yang senang maulid pun jangan membawa hadis palsu. Kadang yang hobi maulid ngaco juga, pakai membawa riwayat palsu, itu menghancurkan maulid namanya. Tidak ada hadis itu. Nabi tidak pernah mengucapkan yang seperti itu. Adapun mengadakan maulid Nabi adalah kewajiban bagi kita. Membaca sejarah-sejarah maulid Nabi, buku-buku maulid, Dibai, Barzanji dan sebagainya, membaca sejarah Nabi sangat dianjurkan. Kita harus kenal Nabi Muhammad. Tapi jangan bawa hadis-hadis palsu itu. Hadis palsu nggak perlu. Cuman sebagian ustaz penceramah itu kurang selektif atau mungkin kurang ngaji, bahaya membawa hadis palsu. Itulah yang menjadikan orang yang anti maulid menghantam orang-orang yang biasa maulidan. Jadi membaca sejarah Nabi, apakah sejarah gede? Kalau sejarah besar kami himbau untuk baca seperti karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah, atau buku-buku ringan seperti Barzanji, Dibai dan sebagainya. Kalau perlu setiap bab itu disyarai sehingga ada orang paham isinya apa. Jadi bacaan yang demikian sah kapan saja, bukan saja di bulan Maulid seharusnya, apalagi di bulan Maulid. Di bulan Ramadan juga boleh, cuma di bulan Ramadan hendaknya banyak baca Al-Quran. Tapi setiap saat boleh membaca sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrah disepakati, nggak ada khilaf masalah hadrah. Dufuf, rebana adalah khilafnya adalah apakah boleh di masjid atau tidak. Kalau Anda masuk masjid nggak boleh memukul rebana di masjid, Anda ikuti karena itu pendapat ulama. Jadi Anda jangan paksain. Kalau ada sebuah masjid tidak mau ada hadrah di dalam masjid, Anda hormati itu masjid. Tapi sebagian mengatakan tidak masalah, sebab masalah pernikahan alim nikah fil masjid wa tribu alaihi dufi. Kalau ada nikah iklankan di masjid dan pukul rebana, sebagian mengatakan rebana berarti boleh di masjid. Ini khilaf di antara para ulama. Jadi memukul rebana di masjid sah saja, tapi kalau Anda menemukan masjid tidak mau ada rebana, Anda tidak perlu ingkar-ingkar deh. Biasa saja. Karena khilaf di antara para ulama. Ambil masjid kalau Anda ingin rebana di masjid yang lain. Jadi kalangan orang yang mengadakan rebana di masjid yang tidak rebana itu nggak ada permusuhan sesungguhnya. Yang repot sebagian orang-orang akhir zaman kecil gampang caci maki.
Kadang dipikir setiap yang tidak mau rebanaan di masjid langsung, wah ini orang sesat. Atau sebaliknya. Jadi masalah rebana, kalau rebana secara umum disepakati. Tidak ada yang mengatakan rebana nggak boleh. Cuman yang khilaf adalah apakah boleh di dalam masjid atau tidak. Ya, yang mengatakan di dalam masjid tidak boleh kita hormati. Tidak hormati masjid ya sudah nggak apa-apa. Yang mengadakan masjid ada pendapat ulama sesuai dengan hadis tadi itu. Jadi adakan rebana di masjid, silahkan, karena masjid itu biasa dengan rebana. Yang nggak benar adalah mengingkari maulid Nabi. Dia tidak paham mengingkari maulid Nabi itu apa maknanya. Dan kami pengen kok kalau seandainya tokoh ustadz, biasanya dia diskusi dong. Dia itu mendengar berita maulid Nabi begini-begini. Maulid Nabi itu maknanya adalah Anda membawa orang, mengajak orang untuk mengangkat syiar baginda Nabi, mengenal baginda Nabi, menambahkan cinta baginda Nabi. Itu semua dianjurkan. Coba dalam acara perayaan Maulid Nabi apa yang terjadi di dalamnya? Pembacaan selawat, ada tausiah, ada baca sejarah Nabi. Mana yang dilarang? Nah, cuman biasanya ada orang melarang perayaan Maulid Nabi dengan bahasa tertentu, mengkultuskan Nabi tidak boleh. Memang mengkultuskan Nabi tidak boleh. Tapi yang dalam pembacaan Maulid Nabi tidak ada pengkultusan kepada Nabi, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada di kalangan para asatid yang mendengar suara ini yang tidak sepaham dengan kami, bukan untuk disebar di umat. Kita bisa diskusi di kalangan para asatid. Jangan bikin umat bingung. Jadi Maulid Nabi biasa. Ada masalah mahalul qiyam, itu ada kebiasaan saja di saat dalam kegembiraan. Orang mengatakan tradisi gaya orang bergembira itu ada gerakan yang berbeda dari gerakan yang semula. Jadi sebagaimana imbihar atau senang di saat dengar berita Nabi, maka seharusnya begitu bergembira. Jadi itu bukan ibadah. Jadi nggak ada urusan bid'ah di situ. Jadi Anda nggak berdiri pun nggak ada masalah. Khususnya kayak begini ini, saya menghimbau tidak berdiri kalau barisannya laki perempuan ada batas begini. Jadi biarkan ibu duduk, bapak saja berdiri. Sebab kalau ibu berdiri, bapak berdiri, jadi dempetan. Makanya orang yang mengadakan Maulid Nabi yang saya mahalul qiyam, kalau ternyata banyak perempuannya, biar perempuan tidak usah berdiri. Kenapa? Kalau berdiri coba, ibu berdiri, ini berdiri. Jadi dempetan kan? Nggak usah berdiri biasa, ibu nggak usah berdiri yang mahalul qiyam. Jadi bukan sebuah ibadah lalu dikatakan bid'ah, tidak. Akan tapi itu adalah kebiasaan orang di saat sedang itu caranya memang seperti itu. Oh berdiri, ya datang, gitu loh. Yang macam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah masalah ini sederhana, yang mempersulit justru itu adalah orang membingungkan. Saya katakan pada siapa mengatakan bid'ah, ayo duduk jelaskan. Biasanya mengatakan itu semua bid'ah karena dia mendengar informasi yang salah. Mengatakan di perayaan Maulid Nabi ada pengkultusan begini. Ya kalau pengkultusan memang nggak boleh. La tuturi kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti Sayyidina Isa dikultuskan oleh pengikutnya. Loh, jelas dong. Bagaimana pengikut Sayyidina Isa mengkultuskan Sayyidina Isa? Menganggap Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Sampai hari ini tidak ada umat Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak ada kultus. Jadi sebenarnya sederhana. Maka Anda usah ragu, Anda ingin merayakan Maulid. Cuman tolonglah para asatid itu kalau membawa sejarah Nabi jangan bawa riwayat palsu kayak tadi itu. Karena Allah maulidi wajabat syafaati dan sebagainya. Tidak ada itu, ada semuanya. Itu yang bikin itu pusing kan. Yang bikin itu satu-satu begitu tuh. Suruh ngaji karena bahaya itu. Hadis palsu haram diriwayatkan. Haram diriwayatkan, nggak boleh, dosa. Biarpun katanya tujuannya baik, nggak ada. Seperti itu saya insya Allah. Cintai kekasih Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Baca sejarah Nabi, baca salawat yang banyak. Ini saja. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya tanyakan ya, ada mengenai suatu kisah rumah tangga. Misalnya suami ini mempunyai biasa seperti misalnya berjudi dan sebagainya, tidak melakukan. Nah, seorang istri di mana setelah menjalani dari bahwa tidak boleh menceritakan keburukan. Nah, dalam hal ini kita yang sebagai istri itu sudah mendoakan yang terbaik untuk suami dan keluarga. Namun bagaimana solusinya ketika kita minta orang yang ketiga untuk memberikan solusi atau menasihati, lalu kita bisa menceritakan hubungan rumah tangga,
Kalau bertanya misalnya kepada Ustaz, karena juga tidak punya solusi dan menurut pendapat orang bisa dipercaya. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan yang tepat sekali sesuai dengan yang kami sampaikan. Ada seorang istri tadi mendengar dari Buya katanya nggak boleh ceritakan aib. Suamiku tuh berjudi, jarang sholat. Saya sudah ngingetin, nasihatin gimana. Kalau cerita ke orang itu kan ceritain orang lain, oh enggak. Ini babnya beda, bukan gitu. Anda boleh menceritakan sebuah kemaksiatan seseorang kepada orang untuk tujuan menyelesaikan permasalahan. Misalnya, mohon maaf, kita tetangga, setiap jam 9 malam kita melihat ada laki-laki masuk ke rumahnya. Dia perempuan misalnya, janda. Misalnya, Anda melihat, itu mesti nggak benar. Biarpun Anda tidak melihat berzinanya, tapi kan nggak benar. Untuk menyelesaikan, Anda perlu cerita kepada orang, harus Anda pilih orangnya bijak dan bakal bisa menyelesaikan. Bukan asal orang di kantor ceritain semuanya. Enggak. Anda pilih kiranya, Ustaz, mohon maaf. Dan dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Sama seorang istri kalau ingin ngadukan suaminya, bukan asal orang. Katanya apa? Ini toh Ustaz saja yang saya ceritai. Rupanya di gerbang sudah cerita. Ini ada orang ceritanya. Buya, ini Buya saja yang saya ceritai. Katanya tak panggil gerbang. Rupanya duduk di gerbang waktu nunggu kita sudah cerita sama di gerbang sana sama orang lain. Kalau Anda punya suami, semoga suami Anda baik-baik semuanya ini. Seandainya saya berandai-andai pun nggak mau yang nggak enak. Jadi seorang istri tersebut boleh bercerita tentang ketidaksolatan suaminya, perjudian suaminya kepada seseorang yang sekiranya dia bakal berikan solusi. Jadi dua hal, pertama dia terlihat amanat, yang kedua bakal berikan solusi. Kalau Anda bercerita kepada orang yang tidak pernah Anda duga bisa berikan solusi, namanya itu adalah menggunjing. Kalau bisa solusi mungkin ustadz yang bijak. Maka ustadz yang bijak kadang-kadang ngajari. Ya sudahlah, gampang-gampang. Nanti kan ketemu dengan saya, baru ustadznya memasukkan nasihat. Mungkin suaminya ketemu dengan kita, dua minum teh dan saya nasihat, jangan judi, jangan ini. Jadi cukup Anda sampaikan. Tapi yang jadi masalah Anda cerita, bibi cerita, di dalam cerita, dewa cerita, ini cerita. Itulah yang rendah, perempuan rendah. Enggak seperti itu. Jadi bisa menceritakan untuk tujuan yang jelas. Dan itu pun nggak boleh semua orang, satu-satu. Satu orang bisa menyelesaikan atau tidak? Tidak bisa. Baru satu berikutnya. Bukan cerita, apalagi tahu enggak? Itu rumah sebelah itu. Setiap malam ada perempuan laki-laki masuk. Gimana caranya itu? Astagfirullah, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Nggak sadar dia merusak orang. Lalu setelah marah-marah apa? Oh, suaminya nikah cuma belum tahu kita. Nah, kan bisa jadi begitu. Jadi seperti itu ya, boleh bercerita kepada orang, tapi yang pertama orangnya itu takut kepada Allah, bijak. Yang kedua adalah dia bakal bisa menyelesaikan. Jadi kalau Anda cerita kepada orang yang tidak akan bisa menyelesaikan, namanya menggunjing. Dan itu masalahnya teman, misalnya Anda, ada orang curhat kepada Anda tentang perzinahan, masalahnya berat, sudah hamil, ini Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Anda tidak boleh cerita ke siapapun. Anda baru boleh bercerita kepada orang yang sekiranya bakal bisa memberikan solusi. Itu ada sebutkan, Ustaz, saya punya kawan tapi tidak saya sebut namanya. Kenapa? Dia hamil luar nikah gini-gini, gimana solusinya? Dia akan. Kalau ternyata Anda nggak bisa paham, langsung Anda kenalkan, biar sambung sendiri. Jelas menyelesaikan masalah, bukan diobral. Na'udzubillah, jangan ceritakan kejelekan orang. Itu saja, selesai. Karena malam sudah mungkin hampir jam 10. Ada kabar, kami rindu untuk membuat program di Bengkulu. Ada program pondok pesantren. Tapi ingat, kami ajak semuanya bisa bergabung dengan kami dengan catatan. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kota ini, ingat, itu harus diutamakan. Tidak boleh gara-gara kami datang ke sini lalu meninggalkan gurunya, kemudian langsung berpindah kepada kami. Berarti Anda mengkhianat. Justru harapan kami Anda tetap berpegang dengan guru Anda. Dengan kami tambahan bonus. Bahkan Anda menjadikan kami dekat dengan guru Anda. Justru harapan kami datang ke tempat ini membiasakan orang itu kagum dengan kiai kampungnya. Dan kami mengajak siapa saja, nggak peduli. Pejabat boleh ikut dengan kami. Dalam hal ini ada Pak Wali, insya Allah akan bergabung dengan kami. Mana Wali? Pak Wali Kota bersama kami, cuman kami sudah ngomong kepada beliau.
Dan saya tahu kalau orang baik saya tidak khawatir. Pak Wali membuat pondok dengan Buya, oke, tapi jangan dari duit negara. Tadi koceknya sendiri. Dia sedang dengar omongan saya. Sudah saya sampaikan dan beliau mengatakan iya, berarti ada orang baik beliau. Kalau duit negara biar buat menyelesaikan program negara, ada jalan belum beres, sini mau ke Jambi lama, ya kan? Sini mau ke ini kok ada. Jadi insya Allah ada pondok, besok pagi kita akan tinjau tempatnya dan kami ajak semuanya untuk bisa bergabung. Besok pagi kalau mau sholat dengan kami, sholat subuh toh, tapi tidak ada ceramah, ngobrol toh, minum teh. Kalau tidak ada tehnya, Pak Wali biar bawa sendiri-sendiri. Jadi kami dengan beliau, karena kalah beliau datang ke pondok, datang ke Cirebon, tapi di atas nama wali kota, atas nama orang pengen buat pondok. Wah ini malah saya itu paling curiga kalau ada wali kota pejabat datang ke saya, takut datang buat jabatannya. Saya bilang kalau pengen buat pondok dengan Buya tidak boleh pakai duit negara, tapi dari kocek pribadi, atau jadilah Anda sebab orang-orang di sini kan banyak pengusaha-pengusaha atau bukan pengusaha, orang fakir jual sayur, Anda sentuh hatinya untuk diajak berjuang. Pak Wali siap, tidak boleh duit negara masuk, kocek pribadi oke. Saya begitu. Nah jadi memang ada. Nah ini, jadi insya Allah seperti itu. Dan kalau tidak kami sampaikan begini, khawatir nanti ada yang memperjuangkan. Sudah terlanjur berusaha melobi-lobi ke negara, atau nggak diterima sama Buya Yahya. Kan gak enak, kasihan. Itu pernah kejadian. Dilobikan ke menteri, ke kelas ini. Buya siap ketemu enggak? Akan sudah saya sambungkan dengan ini. Aduh, enggak. Negara banyak PR-nya. Dalam bahasa kami, bukan kita membenci duit negara, tidak. Bahasa sederhana kami adalah begini, Ibu Bapak. Kita ini nggak bisa membantu negara, paling tidak untuk tidak mengambil dari duit negara. Sudah itu saja. Perlu kita dukung negara program. Saya program gubernur, presiden semuanya. Kebaikan kita dukung. Maka insya Allah tempatnya di mana Pak Wali? Pentungan. Petungan. Di Petungan, besok pagi kami sholat di sana, sekaligus mau ke bandara, dan insya Allah akan jadi tempat pesantren Al-Bahjah di situ. Insya Allah bagi Anda yang ingin bergabung, kalau bergabung tidak harus dengan harta, hei hamba Allah. Anda bisa bergabung dengan panjatan doa setiap malam, doakan tempat itu. Semoga Allah mengirim ahli surga. Mohon doakan semuanya. Semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat tersebut. Nanti yang datang ahli surga. Kemudian bisa Anda berjuang dengan harta Anda yang punya rezeki. Biarpun hanya satu ikat kangkung, biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Saya pengen semua keikat. Saya pengen ambil hati Anda semuanya. Biarpun hanya Rp1.000. Saya pengen Anda merasa memiliki tempat tersebut. Yang punya tahta dengan jabatannya. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Punya harta dengan hartanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Tapi itu tadi, mohon bagi siapapun yang masih punya ikatan dengan guru, jangan diputus dengan guru tersebut. Kalau saya takut saya tidak akan terima, dan saya tidak suka itu. Dan justru kami himbau Anda harus lebih semakin dekat kepada guru-guru kampung. Bahayanya kenal dengan ustadz-ustadz yang terkenal itu bahaya. Banyak orang yang kenalannya ustadz jauh itu lalu meremehkan ustadz kampungnya. Oh ini bahaya banget. Sombong dia. Jadi belajarnya harus sama ustadz terkenal. Ini kan penyakit. Ustadz yang saya lihat di YouTube, wah ini kacau. Apalagi di TV, ini penyakit. Coba saya tanya, waktu Mbah Anda meninggal siapa yang datang? Ustadz terkenal atau ustadz kampung? Ustadz kampung. Jangan Anda belajar sholat di mana? Makanya tolong kembali ke ustadz kampung, perhatikan beliau-beliau. Wali tersembunyi beliau itu, lihat. Kalau ngajar di madrasah diniyah hanya dikasih sabun, uang puluhan ribu. Lihat, bukan gaji besar, gak ada. Tapi semangat, tolong pegangi kiai-kiai kampung yang ada di kampung Anda. Bahkan kalau perlu, di samping program-program yang kami serukan tadi, ayo hidupkan madrasah diniyah. Musola-musola yang ada pengajiannya, ada pengajian agamanya. Ayo kita dukung semuanya, insya Allah. Itu udah kami datang pagi. Insya Allah di Petungan. Insya Allah Petungan besok pagi. Insya Allah. Kemudian besok itu insya Allah ya. Bismillah, besok kami sholat di sana langsung jalan karena jam 7 pesawatnya. Bismillah karena Allah. Semoga ada pesantren untuk anak-anak kita semuanya. Pesantren cinta, pesantren keindahan, pesantren menutup aib, pesantren membawa kepada kemuliaan,
Pesantren saling mencintai ya, insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian ini ada minggu depan ini ada sana. Saya kaget. Rupanya ada santri kita ngajar di sini besok. Chef Abah Chef Abu Hanifah ada pengajar di sini. Iya. Besok. Di mana tempatnya? Di masjid mana? Baca, coba baca. Di masjid mana? Bukan. Bukan masjid. Di Masjid Raya Baitul Izzah. Masjid Gubernur, Masjid Raya Baitul Izzah. Itu bukan kami tapi murid kami, anak kami. Saya tidak tahu rupanya dari sini ya. Murid kami lebih dulu rupanya dari sini ya. Ada besok tolong hadiri di Baitul Izzah, di Masjid Baitul Izzah, di Masjid Raya Baitul Izzah. Oh di sini juga ada. Oh ada. Di At-Taqwa juga ada. Tanggal 10 Rabiul Awal. Kemudian di Masjid Al-Amin juga ada. Oh banyak dia. Lebih banyak dari Buya di sini. Buya sekali tok di sini. Langsung pulang lagi. Nah. Ini aja. Ini karena hebatnya Pak Jelmi yang lobby kita gini. Padahal cuman karena Pak Jel, saya kan nggak bisa kesini aslinya. Belum datang. Saya dipaksa. Cuman kalau paksa masuk surga saya mau. Cuman saya pengen ngapain saya ke Bengkulu kalau bukan ada program. Rupanya disiapkan buat pondok bersama. Tapi ingat bukan dari pemerintah dan ternyata ada. Insya Allah kocek-kocek hamba Allah. Bergabung semuanya. Ya Bismillah. Ini saja. Selalu sampai ketemu besok pagi. Tapi jangan semuanya deh. Tadi keramaian nanti bingung. Kok ini kita pengen besok akan lihat lokasinya. Malam ini nggak bisa dilihat. Gelap. Saya pengen cepat lihat kalau tempat surga itu. Besok pagi tetap. Baik, insyaallah. Terima kasih semuanya. Salam untuk suami tercinta. Tolong salam dari Buya plus gigit kupingnya. Ngerti Ibu? Pernah gigit kuping suami? Ini kayaknya dia orang Bengkulu negak mesra ini ya. Kalau nyapa suami bangunin tahajud pakai gigit kuping. Sama Pak. Bangunin istri pakai gigit telinga. Tiup pakai kopi. Bukan disemprot ya. Saja mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami dengar suara tangis anak-anak kecil ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan mereka adalah ya Allah penerus-penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak itu anak-anak yang jadi sebab kebahagiaan orang tua mereka. Jadikan anak-anak itu anak yang dibanggakan orang tua mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa benar dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami mohon lihat anak-anak kami semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini Allah mempunyai anak yang bejat, anak yang jauh dari kebaikan, anak yang susah diatur, anak yang banyak melakukan keharaman, kami mohon ya Allah berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, muliakan anak itu kembalikan ke jalan yang Kau ridhai. Dan kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Saat ini Allah kami lihat wajah-wajah mereka. Anak kami yang nomor 1 ya Allah, kami lihat wajahnya ya Allah. Anak kami yang nomor 2 ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah. Anak kami yang nomor 4 ya Allah. Anak kami yang nomor 5 ya Allah. Anak kami yang nomor 6 ya Allah. Anak kami yang nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Zaman rusak, zaman mengerikan. Jika Engkau menjaga mereka ya Allah, tidak akan ada yang mengganggu mereka ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka, tidak ada yang merusak mereka, maka jaga anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada hamba-Mu yang sering berselisih dengan pasangannya, kami mohon di majelis mulia ini lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga setelah ini hidup mereka semakin indah ya Allah, dengan cinta karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tutup kekurangan sahabat-sahabat kami, saudara kami dari mata kami. Tutuplah kekurangan pasangan kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan mereka ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan mereka ya Allah. Ya Allah, dan tutup aib kami dari mata mereka ya Allah.
Tutup kekurangan kami dari mata mereka, dan kami mohon buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah berubah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon makmurkan majlis pesantren, para ustaz-ustaz yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, para ustaz, para guru-guru ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini ada hamba-Mu yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon ya Allah, dengan kehadiran mereka di tempat mulia ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga dengan saudara mereka bisa saling mencintai, tidak saling berebut waris ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berebut waris ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari meninggalkan solat ya Allah. Tetangga-tetangga masjid ya Allah ini Allah, jauhkan dari meninggalkan solat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan jadikan esok hari ahli solat. Yang jualan di kiri kanan masjid ini, jadikan mereka penjual-penjual ahli surga yang rajin solat, jauh dari kemungkaran. Mudahkan, lapangkan rizki mereka ya Allah. Ya Allah, tetangga-tetangga masjid ini jadikan tetangga-tetangga ahli surga. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kehukum. Dan ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon jaga kota ini ya Allah, ya Allah, penguasa ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah, sehingga ya Allah bisa memimpin negeri ini, memimpin kota ini dengan sebaik-baik cara ya Allah yang Kau ridhai ya Allah. Jika mereka baik, jadikan mereka semakin baik. Jika mereka tidak baik, jadikan mereka baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang, dan yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau ridhoi, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni dia ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Kami tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu karena berbuat salah kepada kami, tidak ya Allah. Kami memaafkan mereka dan maafkan mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hamba-hamba-Mu. Kami ingin punya qalbun salim, kami ingin punya hati yang bersih untuk menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Tidak ada benci di antara kami, tidak ada prasangka buruk di antara kami. Dan kami mohon seperti Kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berkailah masjid ini, berkailah tempat ini, berkailah yang hadir, berkailah yang mewakafkan, berkailah yang membangun, berkailah yang memakmurkan, berkailah siapapun yang mendukung tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami rencanakan di kota ini, Engkau maha tahu apa yang kami niatkan di kota ini. Kami mohon jadikan itu niat yang Kau terima, niat yang Kau mudahkan. Jadikan apa yang kami cita-citakan menjadi sebab bersatunya umat, menjadikan orang saling mencintai
dicintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan kami yang terakhir. Kami masih ingin bertemu dan bertemu dan bertemu dalam keindahan ya Allah. Bertemu di dunia sebelum di surga nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, yang tersakiti hatinya oleh perilaku kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin menyakiti mereka, akan tapi lesan kami ya Allah, kami yang lemah kadang kami ucapkan kalimat yang menyakitkan. Ampuni mereka, angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadilah Anda orang kaya di akhirat. Yang diberi karunia kekayaan di dunia harus kaya juga di akhirat. Maka ayo berjuang, tabungkan di tempat-tempat mulia seperti pesantren. Yang sempit rezeki, niat yang baik. InsyaAllah ayo berjuang, InsyaAllah besok pagi. Yang mau ketemu mau ngobrol boleh besok pagi. Ngobrol perjuangan, bukan hanya sekedar ketemu tapi ngobrol karena Allah. InsyaAllah besok pagi. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini punya siapa? Oke. Ini aja belum lihat. Ayo Pak ya. Nah, soalnya senang pengen nanti ada program pasti selama santri. Ya, Pak. Ada sangat. Palembang. Babul Palembang. Marhaba ahlan wa Assalamualaikum. Salam istri ya.